Nama saya Miriam Kamelane dengan NIM 2018-78018. Di sini saya akan membahas materi tentang materi ini meliputi dan selamat menonton. Diagram potensial redox ada dua diagram, yaitu diagram potensial atau juga dikenal dengan diagram Latimer dan diagram Frost-Epworth. Sebelum kita membahas tentang diagram Frost-Epworth, terlebih dahulu kita membahas tentang diagram potensial atau Latimer. Nah, diagram potensial atau diagram Latimer ini potensial reduksi standar untuk berbagai spesies unsur dapat ditampilkan dalam diagram ini. Jadi, kata kuncinya yaitu diagram potensial ini menampilkan potensial reduksi. Contohnya yaitu unsur mangan atau Mn. Spesies larutan berair dapat mengandung mangan dalam keadaan oksidasi mulai dari Mn2 hingga Mn7. Untuk suatu elemen yang menunjukkan beberapa keadaan oksidasi yang berbeda dalam larutan berair atau aquos, teman-teman harus mempertimbangkan sejumlah setengah reaksi yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana solusinya. Nah, ini ada beberapa persamaan-persamaan setengah reaksi untuk mangan. Dari persamaan-persamaan setengah reaksi ini, kita dapat gunakan untuk menentukan enol untuk setengah reaksi lainnya. Nah, contohnya yaitu untuk persamaan ini. Nilai enol untuk setengah reaksi ini dapat kita peroleh dari persamaan reaksi ketiga dan keempat untuk reaksi di atas ini. Nah, teman-teman, ini adalah gambar diagram untuk mangan dalam larutan berair pada pH 0 dan pada pH 14, di mana pada pH 0 konsentrasi H+ sama dengan 1 mol kali Dm pangkat min 3, dan pada pH 14 konsentrasi OH- sama dengan 1 mol kali Dm pangkat min 3. Teman-teman harus ingat bahwa untuk diagram ini sangat penting kita harus menentukan pH. Alasannya sangat jelas, yaitu agar kita bisa membandingkan kedua diagram ini, di mana pada pH 0 dan pada pH 14. Satuan untuk potensial reduksi yaitu volt. Untuk diagram Latimer ini kita akan membacanya dari kiri ke kanan, di mana spesies diatur dalam urutan penurunan keadaan oksidasi. Contohnya itu pada larutan asam pada pH 0, di mana di sini oksidasinya dari +7, +6, +4, +3, +2, sampai 0. Jadi dari +7 sampai 0. Pada diagram untuk larutan berair pada pH 0 terlihat bahwa ion Mn6 atau HMnO4- merupakan perantara antara MnO4- dan MnO2. Namun, nilai enol menunjukkan bahwa pasangan HMnO4- dan MnO2 merupakan oksidan yang lebih kuat, di mana memiliki nilai enol plus 2,10 volt daripada pasangan MnO4- dan
HMnO4- yang memiliki nilai N0 plus 0,90 volt. Hal ini berarti bahwa HMnO4- tidak akan terakumulasi selama reduksi MnO4- menjadi MnO2. Ada cara alternatif untuk mempertimbangkan ketidakstabilan HMnO4- dalam larutan berair pada pH 0, yaitu kita perhatikan dari diagram potensial bahwa HMnO4- ini tidak stabil sehubungan dengan disproporsionasi. Ini adalah setengah reaksi untuk HMnO4- yang menunjukkan bahwa HMnO4- ini tidak stabil sehubungan dengan disproporsionasi. Kesimpulan dapat kita ambil yaitu dari gambar ini, bagian yang terkait terhadap reduksi dan oksidasi dari HMnO4- ini dalam larutan asam atau pH 0 yaitu seperti ini. Diagram ini sesuai dengan dua setengah reaksi di bawah ini, di mana gabungan dari kedua setengah reaksi ini menghasilkan reaksi yang ini. Untuk N0 selnya sama dengan 1,20 volt dan perubahan Gibbs standarnya untuk 298 Kelvin sama dengan minus 231 kilojoule mol min 1. Dari N0 selnya yaitu plus 1,20 volt. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setengah reaksi ini adalah spontan atau langsung. Pada larutan asam pH 0, bukan saja HMnO4 yang tidak stabil selama disproporsionasi, tapi Mn3+ juga tidak stabil sehubungan dengan disproporsionasi menjadi MnO2 dan Mn2+. Seperti terlihat pada persamaan ini. Nah, persamaan ini yang menunjukkan bahwa Mn3+ tidak stabil sehubungan dengan disproporsionasi menjadi Mn2+ dan MnO2. Dapat kita lihat pada gambar ini, nilai potensial reduksi untuk setengah reaksi bergantung pada kondisi sel, di mana setengah reaksi melibatkan ion H+ dan ion OH- yang potensial reduksinya bervariasi dengan pH, di mana pada larutan asam terdapat H+ pada HMnO4- dan pada larutan basa terdapat OH- pada MnOH 2 kali. Variasi ini bergantung pada jumlah mol H+ atau OH- per mol reaksi. Untuk diagram potensial pada gambar ini dinyatakan hanya sesuai pada pH yang dimaksud, yaitu di sini pada pH 0 dan pada pH 14. Diagram potensial baru diperlukan untuk setiap nilai pH, sehingga diperlukan kehati-hatian
dalam menggunakan diagram potensial. Teman harus mengingat bahwa dalam menggunakan diagram potensial reduksi untuk satu langkah, mungkin tidak diturunkan, cukup dengan menjumlahkan potensial reduksi untuk langkah-langkah yang turut pada setengah reaksi redoks yang diinginkan. Contohnya, yaitu pada diagram ini, untuk reduksi MnO42- dalam larutan basa pada pH 14 menjadi MnO2 dengan E0-nya yaitu plus 0,60 volt. Ini bukan jumlah dari potensial reduksi standar untuk reduksi MnO42- menjadi MnO43- diikuti oleh reduksi MnO43- menjadi MnO2. Sini saya akan menjelaskan satu contoh agar teman-teman lebih mudah memahami apa yang tadi saya jelaskan. Contohnya yaitu diagram potensial berikut merangkum beberapa reaksi redoks besi dalam larutan berair. Hitung E0 untuk reduksi Fe3+ dalam larutan berair atau aquos menjadi logam besi, di mana untuk reduksi Fe3+ menjadi Fe2+, E0-nya itu plus 0,77 volt, dan untuk reduksi Fe2+ menjadi Fe, E0-nya itu minus 0,44 volt. Untuk menyelesaikannya, kita harus menentukan delta G0 untuk setiap langkah. Yang pertama kita mulai dari Fe3+ menjadi Fe2+. Fe3+ menjadi Fe2+ adalah reduksi 1 elektron. Gunakan rumus delta G0 sama dengan minus Z kali F kali E0, di mana Z ini menunjukkan jumlah elektron dan F ini menunjukkan tetapan Faraday. Nah, untuk yang pertama, delta G01 sama dengan minus Z F E0 sama dengan, karena ini merupakan reduksi 1 elektron, maka jumlah elektronnya yaitu 1. Tetapan Faraday yang digunakan yaitu 96485 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita kalikan dengan E0-nya yaitu plus 0,77. Hasilnya itu minus 74,3 kilojoule per mol Fe3+. Nah, untuk yang pertama kita sudah dapat untuk delta G0-nya. Selanjutnya yaitu dari Fe2+ menjadi Fe, di mana reduksinya merupakan reduksi 2 elektron. Kita masukkan ke rumus juga delta G02 sama dengan minus ZFE0 sama dengan, karena jumlah elektronnya 2, maka Z-nya bernilai 2. 2 kali 96485 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan E0-nya yaitu minus 0,44 volt. Hasilnya yaitu plus 84,9 kilojoule per mol Fe2+. Karena kita sudah mendapatkan delta G0 untuk reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ dan reduksi Fe2+ menjadi Fe, maka selanjutnya adalah kita menentukan delta G0 untuk reduksi Fe3+ menjadi Fe, di mana delta G0-nya didapatkan dari delta G01 tambah delta G02.
sama dengan minus 74,3 tambah dengan 84,9. Hasilnya itu plus 10,6 kilojoule per mol Fe3+. Nah, selanjutnya adalah kita plus menjadi Fe, dimana untuk Fe3+ menjadi Fe merupakan reduksi 3 elektron. Untuk mencari nilai E0-nya, kita dapat gunakan dari rumus ini, tetapi kita rubah. Untuk mencari E0-nya, berarti E0 sama dengan delta G0 per minus ZF. Nah, karena rumusnya sudah ada, maka tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Delta G0-nya yaitu yang tadi plus 10,6 dibagi dengan minus Z-nya yaitu 3 elektron, 3 dikali dengan tetapan Faraday-nya yaitu 96485 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya yaitu sama dengan minus 0,04 volt. Oke, ini merupakan penyelesaian dari satu contoh soal di atas. Saya berharap semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Selanjutnya, ada juga satu contoh soal lagi yang akan saya jelaskan. Nah, ini ada satu contoh soal lagi untuk menambah pemahaman teman-teman tentang soal yang tadi. Nah, contoh soalnya yaitu buat diagram potensial untuk reduksi CR3+ berair menjadi CR2+ diikuti oleh reduksi menjadi CR. Nilai E0 untuk pasangan CR3+, CR2+, dan CR2+ CR masing-masing adalah minus 0,41 dan minus 0,91 volt. Hitung E0 pasangan CR3+ menjadi CR. Nah, teman-teman, soalnya sama saja, tetapi pada soal kali ini tidak tertera diagram Latimernya. Maka pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu kita membuat diagram Latimernya terlebih dahulu sebelum kita mencari nilai delta G0 dan selanjutnya yaitu nilai E0. CR3+ menjadi CR2+ menjadi CR. Untuk CR3+ menjadi CR, nilai E0-nya yaitu minus 0,41 volt dan CR2+ menjadi CR yaitu minus 0,91 volt. Yang ditanya yaitu E0 dari CR3+ menjadi CR. Sama seperti yang tadi, kita harus menentukan nilai delta G0-nya untuk setiap langkah. Yang pertama, dari CR3+ direduksi menjadi CR2+. CR3+ direduksi menjadi CR2+. Untuk reduksinya yaitu melibatkan 1 elektron. Kita masukkan rumus yang tadi, delta G0 sama dengan minus ZFE0. Untuk delta G0 1 sama dengan minus 1 dikali dengan tetapan Faraday-nya yaitu 96485 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan E0-nya yaitu minus 0,41 volt. Hasilnya itu minus 39,6, tapi karena ada minus di sini jadinya plus 39,6 kilojoule per mol
Cr3+. Nah, yang kedua yaitu Cr2+ menjadi Cr, di mana ini merupakan reduksi 2 elektron. Kita akan masukkan rumus seperti yang tadi, delta G02 sama dengan minus setnya 2 kali 96485 kali 10 pangkat min 3 kali dengan N0 nya itu minus 0,91 volt. Hasilnya yaitu minus 175,6. Tapi karena ada minus di sini maka jadinya plus 175,6. Kilojoule per mol Cr2+. Nah, selanjutnya kita mencari delta G0 untuk reduksi Cr3+ menjadi Cr, di mana didapatkan dari delta G0 sama dengan delta G01 tambah delta G02. Kita masukkan 39,6 tambah 175,6. Hasilnya itu 215,2 kilojoule per mol Cr3+. Nah, karena sudah diketahui nilai delta G0-nya, maka akan mudah saja untuk kita menentukan nilai N0-nya seperti yang tadi. Untuk reduksi Cr3+ menjadi Cr melibatkan 3 elektron, di mana dari rumus yang ini kita rubah untuk mencari N0-nya. Maka N0 sama dengan delta G0 per minus ZF, di mana delta G0-nya nilainya yang ini. Kita tinggal masukkan 215,2 per minus 3 karena 3 elektron kali konstanta Faraday-nya yaitu 96485 kali 10 pangkat min 3, hasilnya yaitu minus 0,74 volt. Semoga contoh soal yang saya jelaskan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami contoh soal untuk diagram potensial. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah diagram Frost-Epworth. Diagram Frost-Epworth ini mewakili metode grafis yang paling umum untuk meringkas hubungan redoks untuk spesies mengandung unsur tertentu dalam berbagai tingkat oksidasi. Jadi, diagram Frost-Epworth ini merupakan diagram dalam bentuk grafik. Nah, diagram ini kata kuncinya yaitu menampilkan suatu unsur dalam tingkat oksidasi. Pada diagram Frost-Epworth ini, nilai delta G0 atau lebih umumnya yaitu minus delta G0 per F untuk pembentukan Mn dari M0 diplot terhadap peningkatan N, di mana N ini adalah keadaan oksidasi. Nah, dari hubungan delta G0 sama dengan minus Z kali F kali N0, hubungan ini didapatkan dari minus delta G0 per F sama dengan Z kali N0. Karena ketika F dipindahkan ke ruas kanan maka jadinya kali, dan minus ini juga dipindahkan jadi di delta G0 itu positif. Karena hubungan ini didapatkan dari rumus ini, maka diagram Frost-Epworth sama-sama dapat direpresentasikan sebagai plot Z N0 terhadap keadaan oksidasi atau N tadi. Nah,
Ini adalah gambar diagram Frost-Epworth. Untuk diagram Frost-Epworth yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, tingkat oksidasi yang paling stabil secara termodinamika akan berada pada tingkat terendah pada diagram. Jadi pada diagram ini Mn2+ merupakan spesies mangan yang paling stabil karena dia berada pada titik yang terendah. Spesies yang paling tinggi di sebelah kiri atau ion permanganat merupakan oksidator kuat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, spesies yang paling tinggi di sebelah kanan merupakan reduktor kuat. Karena di sini yang paling tinggi di sebelah kanan adalah logam Mn, tapi di bagian tengah, maka logam Nn merupakan reduktor menengah. Selanjutnya ini adalah gambar diagram Frost-Epworth untuk reaksi 3HMnO4- tambah H+ menghasilkan MnO2 tambah MnO4- tambah 2H2O. Dua diagram Frost-Epworth ini adalah diagram untuk mangan dalam larutan berair pada pH 0 atau dalam larutan asam, yaitu konsentrasi H+-nya sama dengan 1 mol kali Dm⁻⁻3. Untuk diagram Frost-Epworth untuk mangan dalam larutan berair ini, diagram ini dapat dibangun dari diagram potensial yang sesuai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk Mn dalam keadaan standar, delta G0 atau perubahan Gibbs standarnya sama dengan 0. Ini. Yang kedua, untuk Mn2, spesies yang paling terkait yaitu Mn2+ dalam larutan berair atau aqueous, di mana E0 untuk pasangan Mn2+ Mn adalah minus 1,19 volt. Untuk reduksi Mn2+ menjadi Mn, di mana reduksinya yaitu reduksi 2 elektron, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus. Delta G0 sama dengan minus Z kali F kali E0 sama dengan Z-nya itu menunjukkan jumlah elektron, F-nya tetap tidak dimasukkan nilainya, minus 2 kali F kali dengan E0-nya yaitu minus 1,19 volt sama dengan plus 2,38 Faraday. Di sini akan kita cari yaitu minus delta G0 per F sama dengan minus 2,38 volt. Yang ketiga, untuk Mn3, spesies yang paling terkait yaitu Mn3+ dalam larutan berair atau aqueous. E0 untuk pasangan Mn3+ Mn2+ adalah plus 1,54 volt, di mana reduksi Mn3+ menjadi Mn2+ yaitu reduksi 1 elektron. Kita cari seperti bagian kedua. Kita masukkan nilai-nilainya, minus 1 kali F kali 1,54 sama dengan minus 1,54 Faraday. Di sini untuk Mn3+ dalam larutan berair atau aqueous relatif terhadap Mn. Maka untuk mencari delta G0 per F-nya kita masukkan juga nilai dari reduksi Mn2+ menjadi Mn tadi. Di mana minus dikali dengan minus 1,54 ditambah dengan 2,38 sama dengan minus 0,84 volt. Untuk yang keempat, untuk Mn4, spesies yang paling terkait yaitu MnO2 dalam
wujud solid atau padat. Kenapa ini MnO2? Karena jumlah bilangan oksidasinya itu plus 4, di mana O-nya minus 4 dan Mn-nya plus 4. Nah, E0 untuk pasangan MnO2 Mn3+ adalah plus 0,95 volt. Reduksi MnO2 menjadi Mn3+, yaitu reduksi 1 elektron. Kita cari seperti yang telah kita cari sebelumnya. Kita masukkan nilai-nilainya, minus 1 kali F kali 0,95 volt tadi sama dengan minus 0,95 Faraday. Nah, untuk MnO2 relatif terhadap Mn, kita masukkan nilai dari bagian kedua, ketiga, lalu kita tambahkan dengan hasil dari yang kita dapatkan. Maka minus ini hasil yang kita dapatkan, minus 0,95 kurang dari 1,54 tambah 2,38, hasilnya itu plus 0,11 volt. Demikian pula nilai minus delta G0 per F untuk HMNO4- sama dengan plus 4,31 volt, dan untuk MnO4- atau ion permanganat yaitu plus 5,21 volt. Ketika keadaan oksidasi negatif terlibat, perhatian harus diambil dalam memplot nilai-nilai minus delta G0 per F yang tepat. Semua poin pada diagram Frost-Epworth mengacu pada stabilitas dengan respon terhadap minus delta G0 per F sama dengan 0 untuk keadaan 0 oksidasi elemen. Jadi, misalnya, mulai dari E0 sama dengan plus 0,90 volt untuk pasangan 1/2 Br2 Br-. Nilai dari minus delta G0 per F sama dengan plus 1,09 volt. Dihitung untuk reduksi 1/2 Br2 menjadi Br-. Untuk diagram Frost-Epworth ini, kita memerlukan nilai minus delta G0 per F yang sesuai dengan proses Br- menjadi 1/2 Br2 tambah elektron. Oleh karena itu, nilai minus delta G0 per F yang sesuai yaitu minus 1,09 volt. Ya teman-teman, sekian materi tentang diagram potensial redoks yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan teman-teman dapat mengerti dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian materi yang saya bahas. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe.